Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Asyhadu an la ilaha illallah nukabbiruhu takbira wa nashkuruhu syukra wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyira wa nadhira wa da'yan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du ayyuhal satidah wal ustadzat, para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Materi kita untuk pertama ini tentang amalan hati. Hadisnya ini ya, berupa kaligrafi, tapi lebih jelasnya mari kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Lafadz hadis ini ada beberapa versi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti ini, kemudian ada dari riwayat perawi lain yaitu Ibnu Majah dan Ahmad yang mirip seperti ini dengan ada perbedaan. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Jadi ada kata-kata wa amwalikum, yaitu harta-harta kalian. Kalau di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik-fisik kalian. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada bentuk atau rupa-rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian ataupun amal-amal kalian. Pembahasan berikutnya yaitu tentang pendahuluan, bahwa amalan hati adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Ia adalah sumber yang menentukan nilai dan kualitas setiap amal perbuatan yang tampak di luar. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai manusia dari penampilan fisik, jabatan atau kekayaan, melainkan dari kondisi batin dan keikhlasan hatinya. Materi ini bertujuan mengkaji hadis agung tentang amalan hati dan memahami implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pergerakan dakwah. Ini saya kasih tebal ya, supaya menjadi perhatian kita ya. Pada saat dulu dakwah kita belum memiliki apa-apa, ataupun belum dianggap apa-apa, barangkali untuk menata hati, untuk mengikhlaskan aktivitas kita itu lebih mudah. Tetapi ketika saat ini pergerakan dakwah kita mulai diperhitungkan, dan tidak sedikit di antara para aktivis dakwah yang diberikan peluang untuk berada pada sektor publik dengan berbagai macam fasilitasnya, maka menata hati saat ini, menata keikhlasan, itu sebuah hal yang lebih sulit. Oleh karena itu, mari bersama-sama selalu kita menghidupkan suasana saling menasehati, saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran, supaya Allah Ta'ala menata hati kita semuanya. Berikutnya tentang biografi singkat perawi daripada hadis ini, yaitu seorang sahabi yang mulia yang bernama ataupun yang diberikan kunyah Abu Hurairah. Beliau ini
sebelum masuk Islam bernama Abdus Syams. Kemudian setelah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah diberi atau dirubah namanya oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, walaupun ada perbedaan di antara para ulama, tetapi yang rojih yang terkenal nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dan beliau masuk Islamnya terbilang cukup terlambat ya pada tahun ke-7 Hijriah. Tetapi luar biasa ya, walaupun masuk Islamnya terlambat, namun beliau ranking 1 dalam periwayatan hadis, ada 5.374 hadis yang beliau sampaikan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, ya, karena beliau adalah Ashabus Suffah, di antara sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, sehingga kalau sekarang mungkin nyantri ya, di pesantren Nabi di Masjid Nabawi, sehingga relatif sangat sering berinteraksi dengan Nabi kita dan selalu mengikuti taklim-taklim beliau di Masjid Nabawi ini. Dan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Ashabus Suffah ini dikirim ke pelosok atau ke penjuru ya, negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, termasuk Abu Hurairah dikirim untuk menjadi gubernur Bahrain pada pemerintahan Umar bin Khattab, walaupun pada akhirnya beliau mundur karena takut dengan fitnah dunia. Kemudian beliau juga pernah menjadi gubernur Madinah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kehidupannya sederhana walaupun beliau seorang pejabat kepala daerah gubernur, tetapi masih memikul kayu bakar, berpenampilan sebagaimana rakyat pada umumnya. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah, ada yang mengatakan 57 Hijriah, dimakamkan di Baqi Al-Gharqad di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau juga memiliki daya ingat yang luar biasa. Karena doa Rasulullah SAW, jadi dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan, suatu saat Abu Hurairah ini mengadu tentang hafalannya yang buruk kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul kita menyampaikan, coba bentangkan pakaianmu. Kemudian dibentangkanlah pakaiannya oleh Abu Hurairah, dan Nabi mengatakan, ambillah. Maka dia mengambil dengan tangannya, dan Nabi mengatakan, lipatlah. Lalu Abu Hurairah melipatnya. Jadi setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa sama sekali. Jadi ini rupanya mukjizat dari Rasul kita. Beliau mendoakan dengan isyarat seperti itu, dan Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah, sehingga sejak saat itu Abu Hurairah tidak pernah lupa terhadap apa yang beliau pelajari. Faktor yang ketiga adalah prioritas ilmu. Beliau mengutamakan belajar dan menghafal hadis, meninggalkan kesibukan duniawi yang lain. Jadi beliau waktu-waktu pada malam harinya itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Sepertiga malam pertama beliau gunakan untuk istirahat. Sepertiga malam kedua beliau gunakan untuk ibadah sholat malam. Dan sepertiga malam yang ketiga itu beliau gunakan untuk mempelajari dan murajaah hadis. Itulah kurang lebih biografi singkat Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yang diberikan kunyah Abu Hurairah. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena beliau suka kucing ya. Kucing kan Hirrah. Kalau Hurairah kucing kecil, beliau suatu saat berjalan dan menemukan kucing kecil, dimasukkan ke saku bajunya, kemudian diletakkan di pohon, dan pada malam itu ya, dan besok paginya disamperi, dikeluarkan dan bermain-main bersama kucing ini. Itu kurang lebih biografi singkat tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian makna global hadis ini, makna utama hadis ini adalah penegasan bahwa standar penilaian Allah Subhanahu wa taala
berbeda dengan standar penilaian manusia. Manusia cenderung menilai dari luar berupa kekayaan, keturunan, ataupun parasnya. Tetapi Allah Ta'ala menilai dari kualitas batin, yaitu faktor keimanan, apakah hati itu berisi tauhid atau syirik, juga faktor ketakwaan, apakah hati itu takut kepada Allah ataukah lalai. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian juga faktor niat, apakah amal itu dilakukan dengan niat karena Allah, ikhlas atau karena ingin dipuji manusia atau riya. Ya. Suatu saat Abdullah bin Mubarak berada di Makkah, dan saat itu kondisi Makkah dalam cuaca yang sangat panas, hujan lama tidak turun, maka para ulama dan kaum muslimin berdoa, sholat istisqa di Makkah, di Masjidil Haram, tetapi hujan belum juga turun. Kemudian mereka beristirahat, termasuk Abdullah bin Mubarak, memperhatikan ya seorang yang berkulit gelap berada di pojok masjid sambil sholat kemudian berdoa, dan Abdullah bin Mubarak betul-betul memperhatikan ya, mendengarkan doa daripada laki-laki ini, dan ternyata setelah laki-laki ini selesai berdoa turunlah hujan. Abdullah bin Mubarak yakin bahwa turunnya hujan itu karena laki-laki ini yang sangat sederhana penampilannya, bukan karena doa daripada masyarakat saat itu dan termasuk para ulamanya. Maka Abdullah bin Mubarak mengikuti laki-laki ini, dan ternyata dia masuk ke rumah juraganya. Jadi laki-laki ini adalah seorang budak. Maka Abdullah bin Mubarak menyampaikan kepada majikannya, bolehkah saya membeli budak ini? Ya, silahkan, katanya begitu ya, dengan transaksi yang murah. Dan dibawalah laki-laki ini ke tempatnya Abdullah bin Mubarak di Khurasan, tapi di tengah jalan dia minta izin ya untuk sholat, dan di sholatnya itulah dia sujud, di sujudnya itulah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rupanya dia tidak berkenan kalau rahasia antara dia dengan Allah itu diketahui oleh masyarakat, oleh manusia, sehingga minta diwafatkan pada saat itu. Itulah orang yang berpenampilan biasa, yang sangat sederhana, bahkan disebut atau statusnya budak, itu seorang wali yang Allah cintai, yang ketika berdoa itu didengar dan diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjadi dalil pokok bahwa amalan hati jauh lebih penting daripada amalan anggota tubuh. Ya, saya kasih penekanan ya, supaya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ya. Amalan luar tidak akan diterima tanpa adanya niat dan keikhlasan yang benar di dalam hati. Ya. Nah, saya spill di sini di antara 20 prinsip, yaitu ada prinsip yang ke-17 ya. Dikatakan bahwasanya wal aqidatu asasul amal. Akidah itu adalah dasar dari perbuatan. Wa amalul qalbi ahammu min amilil jarihah. Perbuatan hati itu lebih penting daripada perbuatan anggota badan. Wa tahsilul kamali fi kilaihima. Dan mencapai kesempurnaan dalam keduanya itu matlubun syar'an, dianjurkan, diwajibkan oleh Islam. Wa in ikhtalafat martabata thalab, walaupun mungkin ada perbedaan dalam hal tingkatan persyaratannya. Jadi ini prinsip yang bisa memberikan solusi bagi kita semuanya. Poin-poinnya al-aqidah asasul amal, aqidah adalah asas amal, perbuatan hati ada lebih, dan perbuatan fisik kemudian mencapai kesempurnaan dengan keduanya ya. Kemudian dijelaskan dari prinsip yang ke-17 ini bahwasanya innal qalba asyraful a'dha, hati itu adalah anggota fisik ya yang paling mulia, organ yang paling mulia, fahuwa mahallu aslil iman, karena di sanalah asal mula keimanan. Wa yatawaqqafu alaihi salahu baqiyatil a'dha'i aw fasadiha. Dan mengenai semua kebaikan sebagian anggota tubuh ataupun rusaknya itu tergantung pada kebaikan hatinya. Yang ini akan dijelaskan pada materi sesudahnya.
Itu nanti tazkiyah tentang penjelasan ya dari hadis ini tentang posisi hati yang demikian strategis yang menjadi panglima dalam anggota fisik kita ini. Kemudian lidzalika kanat a'malul qulub afdal min a'malil jawarih. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan hati lebih utama daripada perbuatan fisik. Dicontohkan di sini, fatawakkal 'ala Allah, kita bertawakal, kemudian wal yakin billah, kita yakin kepada Allah, wal khauf minallah, kita takut kepada Allah Ta'ala, dan lain-lain dari perbuatan ibadahnya hati. Afdol minadz dzikr, lebih utama daripada zikir, wal infak ataupun sedekah, wa imatatil adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, wa fi kullin khair, walaupun masing-masing ada kebaikannya. Begitu pula kebalikannya dalam hal perbuatan yang buruk, wan nifaq, perbuatan kemunafikan, wal kibru, takabur, wal hiktu, yaitu dendam, wal bukhlu ataupun bakhil, akhtaru minasyatami, lebih berbahaya daripada membuli ataupun menghina, wasariqo ataupun mencuri, wadharab ataupun memukul, kekerasan, wakilahuma murun wadurun, walaupun ya keduanya sama buruknya, sama pahit dan berbahayanya. Tetapi kalau dikalkulasi yang dilakukan oleh perbuatan hati, apakah kebaikan atau keburukan, itu lebih prinsip dan harus senantiasa menjadi kewaspadaan dan perhatian kita semuanya. Nah, pelajaran dari hadis di atas tentang makna ikhlas berasal dari kata-kata khalasa yang berarti murni, bersih, dan tersaring dari segala campuran. Dalam penggunaan kata-kata sehari-hari, orang Arab mengatakan labanan khalisan, sebagai maknanya adalah susu yang murni dan seterusnya ya. Secara syar'i, ikhlas bermakna memurnikan niat dan tujuan dari setiap amal hanya untuk Allah semata. Seorang muslim dikatakan ikhlas apabila dalam beribadah ia mengharapkan ridha Allah saja, bukan pujian manusia, bukan keuntungan dunia, bukan penghargaan, bukan status, dan bukan pula popularitas ya. Ini yang saya katakan tadi ya. Ketika saat ini kita berada pada medan dakwah yang membutuhkan penerimaan dari publik, maka para aktivis ini membutuhkan popularitas untuk mencapai elektabilitas ya, yaitu ya P2 itu. Ini kan sebuah ironi ya, tetapi ini tantangan. Di satu sisi kita dianjurkan, diperintahkan ikhlas dalam segala amal, tapi di saat yang lain kita dianjurkan ataupun diberikan amanah untuk menyebarkan dakwah ini diterima seluas-luasnya oleh masyarakat. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya keseimbangan ya semuanya ya. Maka harus selalu ta'awun dalam kebaikan. Ikhlas adalah bentuk penghambaan batin yang paling dalam, di mana seorang hamba menyingkirkan segala motivasi selain Allah Ta'ala dan menjadikannya satu-satunya tujuan. Disinilah letak kemurnian amal. Tanpa ikhlas, amal berubah menjadi sekedar aktivitas duniawi yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin berikutnya yaitu kedudukan ikhlas dalam amal. Ikhlas memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, karena ia merupakan syarat utama diterimanya satu amalan ya. Kita sudah sangat hafal syurut qabulil amal adalah dua, ikhlas dan mengikuti sunnah, yang dalilnya di akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha, yaitu mengikuti amal soleh adalah mengikuti petunjuk Rasul, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, yaitu tidak berbuat syirik, artinya ikhlas murni karena Allah. Ikhlas menjadi inti yang menentukan apakah amal seorang hamba akan diterima ataukah ditolak oleh Allah. Amal yang dilakukan tanpa ikhlas ibarat tubuh tanpa ruh. Ia tampak dari luar tetapi tidak memiliki kehidupan hakiki. Seberat apapun suatu ibadah seperti jihad, sedekah besar, atau ibadah haji tidak akan bernilai jika dilakukan dengan motivasi selain Allah. Beberapa waktu lalu ada pesan ya dari
eh, seorang Syekh Abdullah Al-Badr, ya, beliau pengajar tata di Masjid Nabawi, ya, menyampaikan musibah kubro karena ya banyak kaum muslimin yang beribadah di Masjid Nabawi seolah-olah dia sholat tasyahud padahal hanya action saja untuk di video, seolah-olah dia tilawatul Quran padahal hanya action saja, seolah-olah dia berdoa dengan mengangkat tangan padahal itu hanya action saja untuk di-share supaya diketahui oleh publik, teman-temannya dan semuanya. Ini musibah kubro kata beliau, ya. Nah, ini peringatan untuk kita semuanya. Sebaliknya, amal kecil dapat memiliki nilai yang sangat besar jika dilakukan dengan ketulusan hati. Sehingga di sini saya cantumkan nasihat dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kalimat yang sangat masyhur, "Rubba amalin shahir tukabbiruhu niyah." Boleh jadi atau berapa banyak amalan yang kecil namun bernilai besar disebabkan niatnya. Waruba amalin kabir tusahiru niyah, dan kebalikannya boleh jadi amalnya itu besar namun bernilai kecil disebabkan oleh niatnya. Amal yang kecil karena niatnya tulus ikhlas karena Allah maka bernilai luar biasa, ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, beliau seorang alim kabir dalam bab hadis, ya, termasuk di antara pengarang dalam Kutubus Sittah. Beliau punya Sunan Abi Dawud. Eh, Suatu saat beliau dalam perjalanan, ya, mendengarkan orang yang bersin, ya. Beliau naik perahu, kemudian mendengarkan orang bersin dan mengatakan Alhamdulillah. Maka beliau melobi tukang perahunya, coba mampir, tapi dia nggak mau. Kemudian dikasih uang 1 dirham, akhirnya mau mampir ke pinggir, dan Abu Dawud turun dari perahu dan mengatakan yarhamukallah. Nah, maka laki-laki menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Akhirnya kembali Abu Dawud dan dalam perjalanan Allah memberikan karomah. Orang-orang yang sesama beliau penumpang di perahu itu tidur semuanya, dan dalam tidurnya mereka bermimpi bahwasanya Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Coba, ya. Akhirnya ada yang terbangun. Siapa di antara kita, di antara kalian yang bernama Abu Dawud? Beliau mengatakan, saya, ada apa? Saya tadi bermimpi begini begitu. Yang lain juga mengaku sama. Akhirnya ditanya, kenapa? Apa rahasia kamu? Nah, dia mengatakan, saya tadi turun, ya, untuk minta doa orang itu. Saya menghidupkan sunnah. Nah, maka Allah ridho dengan perbuatannya. Allah memasukkan nanti biiznillah. Ini sebuah isyarat nanti itu adalah kuasa dari Allah Ta'ala. Jadi beliau yang luar biasa kontribusinya untuk umat Islam dengan meninggalkan sekian banyak, sekian ribu hadis, tetapi amalannya yang jelas-jelas makbul itu adalah sodako 1 dirham, ya. Maka jangan kita remehkan yang kecil. Begitu pula yang besar, jangan sampai kita kita kotori dengan niat yang buruk ataupun niat yang riak, ujub dan sebagainya. Berikutnya tentang kedudukan ikhlas dalam amal. Ikhlas juga menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan, ya. Para ulama memberikan penjelasan pentingnya niat dalam ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah tamyizul ibadah anil adah, membedakan antara ibadah dan tradisi. Yang kedua adalah tamyizul ibadah ba'di an ba'din, membedakan antara satu ibadah yang ada hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Itu dari mana? Itu adalah dari faktor niatnya. Aktivitas yang tampak duniawi seperti kita bekerja, tidur, atau makan dapat berubah menjadi ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridha Allah. Namun amal yang tampak besar akan kehilangan nilainya ketika seorang hamba mengerjakannya untuk mendapatkan sanjungan manusia. Karena itu para ulama salaf mengatakan bahwa memperbaiki niat adalah pekerjaan yang paling berat, sebab hati selalu berubah dan mudah terpengaruh oleh hawa nafsu. Lebih dari itu, ikhlas adalah benteng yang menjaga amal dari penyakit riya dan syirik kecil. Riya adalah penyakit hati yang sangat halus, namun berbahaya karena dapat menghapus pahala amal tanpa disadari. Dengan demikian, menjaga ikhlas berarti menjaga keselamatan amal di dunia dan di akhirat.
Nah, berikutnya tentang dalil wajibnya ikhlas dalam setiap amal kita. Kewajiban ikhlas dalam ibadah ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali ayat yang bisa menjadi referensi, di antaranya surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini adalah perintah yang jelas ya, ketika ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang perbedaan kaum ahlul kitab, maka di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah secara murni menghidupkan agama ini. Demikian pula hadis sangat banyak, yang terkenal adalah hadis innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Insyaallah sudah sama-sama kita fahami ya, tentang makna daripada hadis ini. Nah, ada hadis lain yang menggambarkan tentang wajibnya ikhlas, yaitu cerita ya dalam hadis riwayat Muslim, ada 3 orang yang beramal prestisius, yang satu mati syahid, kemudian yang satu seorang qari'ul Quran, ya seorang alim, dan yang ketiga adalah seorang dermawan. Nah, 3 orang ini diadili pada saat di akhirat nanti, mengaku ikhlas, tetapi Allah Maha tahu dengan hatinya masing-masing. Yang mujahid menginginkan supaya mendapat predikat pahlawan, yang ahli baca Quran, yang punya ilmu, berniat untuk mendapat predikat citra itu di hadapan orang lain dan sudah dipuji-puji. Yang ketiga juga ingin disebut sebagai seorang jawad, seorang yang dermawan, waqad qila, semuanya telah diberikan pujian, maka diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Wal'iyadzubillah. Ini 3 amal yang prestisius luar biasa ya. Tetapi karena ada niatan yang riya ataupun sum'ah, maka Allah menolak amal-amal mereka. Dan ini pun harus kita waspadai ya. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan ini terkotori dengan niatan yang buruk. Maka para ulama ahlu sunnah berijma bahwa ikhlas adalah syarat sah dan syarat diterimanya amal. Tanpa ikhlas, amal tertolak meskipun dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, kemudian ikhlas adalah rukun dalam dakwah kita. Keikhlasan tidak hanya berperan dalam ibadah individual, tapi juga merupakan rukun utama dalam amal dakwah. Dakwah adalah aktivitas yang sangat mulia, namun ia menjadi hampa dan kehilangan nilai ketika tidak dilandasi ikhlas. Seorang dai yang tidak menjaga keikhlasan mudah terjebak dalam motivasi dunia, seperti keinginan terkenal, dihormati, dipuji, atau mendapatkan kekuasaan. Ketika itu terjadi, dakwah berubah menjadi sarana kepentingan pribadi, bukan sarana menolong agama Allah Ta'ala. Ikhlas dalam dakwah berarti menjadikan seluruh aktivitas dakwah, berbicara, menulis, mengajar, bergerak, mengorbankan waktu dan tenaga semata-mata untuk Allah Ta'ala. Seorang dai yang ikhlas tetap bekerja dalam keadaan ramai maupun sepi, tetap bersemangat meskipun tidak dipuji, dan tetap sabar meski menghadapi rintangan, karena ia cari bukan penghargaan manusia, tetapi Allah Ta'ala. Meskipun dia tidak menjabat di struktur, walaupun mungkin hanya sebagai pembantu umum, tetapi karena ikhlas lillahi Ta'ala tidak ada masalah. Para sahabat dulu juga begitu. Khalid bin Walid ketika menjadi panglima semangat, ketika menjadi anggota biasa juga semangat. Tidak ada masalah. Nah, itulah yang perlu untuk kita tata ya, niat dalam barisan dakwah ini. Hasan al-Banna menegaskan dalam Risalah Ta'lim, ikhlas adalah rukun kedua dari 10 rukun baiat, yang ini merupakan hal yang sangat penting ya. Kita diharapkan menjadi jundiya fikrotin wa akidah. Kita sebagai tentara fikroh dan akidah, la jundiya gharadin wa manfa'ah, bukan tentara tujuan ataupun manfaat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ikhlas adalah pondasi yang menjaga kesucian gerakan dakwah dari kerusakan internal, seperti persaingan tidak sehat, perebutan jabatan, atau fanatisme golongan ya. Saat pencalekan misalnya, perebutan nomor urut saja sampai sekarang tidak selesai kondisi hati masing-masing ya. Ini perlu dijaga, perlu diterapi. Dakwah hanya akan kokoh bila para pelakunya bersih niatnya. Bila ikhlas tumbuh dalam diri para dai dan aktivis, maka dakwah menjadi kuat, stabil, dan penuh keberkahan.
Bila ikhlas hilang, dakwah menjadi rapuh meskipun tampak besar dari luar. Oleh karena itu, menjaga ikhlas adalah kewajiban yang harus tetap diperbarui oleh setiap pengemban dakwah ini. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan hadis di atas dalam kehidupan kita, para dai dan para aktivis ini? Ada 5 poin. Yang pertama, meluruskan niat sebagai titik awal pengabdian, penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Harus diluruskan sejak awal, tidak terkotori oleh nilai-nilai yang lainnya. Kemudian menjaga keikhlasan dengan amal tersembunyi. Ini harus kita upayakan ya, bagaimana kita bisa berkaca dari para salafun saleh. Seorang murid daripada Abdullah bin Mas'ud yang bernama Ar-Rabi' bin Khuthaim, itu tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid, kecuali hanya sekali saja. Beliau sering sholat sunnahnya di rumah, dan itu lebih utama ya. Afdolus sholat fil buyut ilal maktubah, sebaik-baik sholat di rumah kecuali yang wajib saja. Kemudian cicit Rasulullah SAW yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, itu beliau biasa sodako dan menggotong sendiri gandum, dan itu nggak diketahui oleh siapapun. Baru diketahui ketika beliau meninggal dunia, ternyata di pundaknya itu ada bekas-bekas beliau menggotong gandumnya. Rahimahullah, luar biasa ya. Beliau lakukan selama 30 tahun, luar biasa. Kemudian ada lagi seorang Daud bin Hind yang berpuasa selama 40 tahun tanpa sepengetahuan keluarganya. Beliau pedagang di pasar menjual sutra ya. Keluar pagi itu bawa sarapan, seolah-olah untuk sarapan beliau, padahal dibagikan ya kepada fakir miskin. Ketika pulang sudah maghrib, makan malam bersama keluarga, mereka menyangka makan malam, padahal beliau saat itu berbuka itu dilakukan selama 40 tahun, tidak diketahui oleh keluarganya. Masya Allah. Inilah amal-amal keikhlasan dilakukan oleh para pendahulu kita yang luar biasa. Kemudian poin C adalah menghindari riya, ambisi duniawi, dan sifat munafik. Yang poin dia adalah membangun keutuhan jiwa dakwah, cinta terhadap kebaikan dan sesama pejuang. Tidak merasa tersaingi, karena masing-masing kita sudah ada takdirnya. Yang satu ditakdirkan sukses dalam pemilihan, suksesi kepemimpinan, yang satu tidak diberikan amanah, nggak ada masalah. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masing-masing kita ini sudah ada ketentuannya, tidak ada yang perlu untuk diprotes. Kalau kita protes, maka itu berarti kita tidak ridho dengan takdir Allah Ta'ala. Poin E adalah menjadikan aktivitas dakwah sebagai ibadah yang konsisten. Ibadah dalam arti yang umum, ismun jami' likulli ma yuhibbullah. Ibadah yaitu sebuah nama yang menghimpun apapun yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, minal aqwal wal af'al, berupa perkataan perbuatan, adh-dhahira wal batinah. Baik yang dhahir yang batin, kita mengisi halaqah, mengisi pengajian, upah dan sebagainya, itu adalah ibadah semuanya. Tidak ada yang sia-sia. Berapapun nilainya yang kita curahkan untuk dakwah ini, tidak ada yang sia-sia. Tinggal kita jaga keikhlasannya ya, ataupun niatnya tersebut. Sebagai kata akhir ataupun penutup, ya, hadis agung di atas memberikan penegasan tentang amal hati. Itu adalah penting ya, seluruh aktivitas muslim baik ibadah, amal sosial maupun perjuangan dakwah terletak pada kondisi batinnya. Allah tidak menilai tampilan fisik, banyaknya aktivitas atau besarnya kontribusi yang terlihat manusia, tetapi Allah menilai keikhlasan dan ketulusan yang bersemayam dalam hati kita masing-masing. Kemudian melalui pemahaman ini, setiap dai dan aktivis dituntut untuk selalu memperbaiki niat, menjaga ikhlas dan menghindari segala bentuk ambisi duniawi yang dapat merusak amal. Dakwah akan tetap kuat selama hati para pelakunya bersih dan terhubung dengan Allah Ta'ala. Sebaliknya, bila hati ternodai, motivasi-motivasi selain Allah, maka dakwah akan kehilangan keberkahannya, sekalipun struktur dan aktivitasnya tampak megah. Nah, inilah ya, peringatan nasihat bagi kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita selalu dalam keikhlasan dan kita berkontribusi yang maksimal untuk bangunan dan pergerakan dakwah kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf ada banyak kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.